Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Hanum Ulfiatus Sufiah dengan NIM 22080560016 akan menjelaskan materi matematika fase E tentang barisan dan deret aritmatika. Baik, langsung saja. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai yang pertama ada pengertian barisan aritmatika, yang kedua contoh barisan aritmatika, selanjutnya ada pengertian deret aritmatika, dan yang terakhir contoh soal barisan dan deret aritmatika. Pasti teman-teman sudah nggak sabar, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian barisan aritmatika. Sebelum mempelajari tentang barisan aritmatika, kita harus tahu dulu apa itu barisan. Barisan bilangan adalah bilangan yang tersusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Ilustrasinya seperti ini, ada korek api berjajar membentuk barisan 1, 3, 5, dan 7. Nah, barisan ini membentuk suatu pola, yaitu terdiri dari bilangan-bilangan ganjil, sehingga kumpulan bilangan ini disebut sebagai barisan. Lalu, barisan itu ada apa saja? Yang pertama, ada barisan aritmatika, yang kedua ada barisan geometri. Dalam materi kali ini kita hanya akan mempelajari tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Rumusnya yaitu UN dikurangi UN-1. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa syarat dari barisan aritmatika itu adalah suku-sukunya yang saling berdekatan itu selisihnya sama. Coba perhatikan, di sini ada 1, 3, 5, dan 7. 1 di sini adalah suku pertama atau U1. 3 adalah suku kedua atau U2. 5 adalah suku ketiga atau U3. Dan 7 adalah suku keempat atau U4. Rumusnya tadi adalah bahwa B itu sama dengan UN dikurangi UN-1. Jadi, UN, kalau kita ambil UN yaitu U2, berarti UN-1-nya adalah U2 dikurangi 1. Atau U2 dikurangi U1. Jadi di sini U2 dikurangi U1. Kalau kita ambil suku yang berdekatan itu U3 dan U2, berarti di sini tuliskan U3 kurangi U3 min 1 sama dengan U3 dikurangi U2. Nah, ini berarti U3 dikurangi U2. Kalau kita ambil suku ke-3 dan ke-4, maka bentuknya kan seperti ini, U4 dikurangi U4 min 1. U4 dikurangi U3. Nah, U4 dikurangi U3. Kita coba hitung. U2 itu 3. U3 1. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Kalau kita hitung lagi, U3-nya 5. U2-nya 3. 5 dikurangi 3 hasilnya juga 2. Kita hitung U4-nya 7. U3-nya 5. Hasilnya 2. Nah, dapat dilihat di sini bahwa selisih dari suku-suku yang berdekatan tadi sama, yaitu sama-sama 2. Sehingga barisan bilangan ganjil ini bisa disebut juga sebagai barisan aritmatika. Coba kita lihat di contoh barisan yang lain. Nah, di sini ada barisan 2, 5, 8, 11, hingga UN, hingga suku ke N. Kita ambil suku kedua dan suku pertama. Jadi U2 dikurangi U1. U2-nya itu 5, U1-nya itu 2. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita coba hitung dari suku ketiga dan suku kedua. Suku ketiganya itu 8, suku keduanya itu 5. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Oke, selisih suku yang berdekatan pertama dan kedua sama. Coba kita hitung yang ketiga. Apakah sama juga? U4-nya 11, U3-nya 8. Nah, hasilnya 11 dikurangi 8 juga 3. Jadi, ini akan berlanjut, polanya akan berlanjut sampai ke UN, suku ke N. Sehingga diperoleh bahwa 2, 5, 8, 11 hingga UN ini merupakan barisan aritmatika. Dari sini kita juga bisa menghitung
nilai dari suku ke N. Misal, kita mau mencari tahu, ini kan yang diketahui hanya U1, U2, U3, U4. Nah, kita nggak tahu U5-nya, U6-nya, dan sampai seterusnya. Nah, itu kita bisa cari menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Dengan UN itu suku ke N, A itu suku pertama, N nomor suku, dan B adalah beda, selisih 2 suku berdekatan. Kita hitung salah satu suku di sini. Dari barisan kedua, kita ada suku keempat, yaitu 11. Apakah benar dengan rumus ini kita akan memperoleh 11? Coba kita hitung. U4 sama dengan A-nya adalah suku pertama. Suku pertama itu sama dengan A. Berarti nilainya 2 ditambah N-nya itu 4 dikurangi 1, B-nya 3. Jadi sama dengan 2 ditambah 4 dikurangi 1, 3 dikali 3. Hasilnya 2 ditambah 9 sama dengan 11. Benar. Berarti U4, suku keempat dengan rumus ini juga memperoleh 11. Coba kita hitung, kalau begitu berapa suku ke-7-nya? Coba kita hitung. Suku ke-7-nya berarti U7 sama dengan A-nya tetap 2 ditambah N-nya itu 7 dikurangi 1, B-nya itu 3. 2 ditambah 7 dikurangi 1, 6 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 18, hasilnya 20. Jadi suku ke-7 dari barisan ini nantinya adalah 20. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari deret aritmatika. Deret adalah hasil penjumlahan dari suku suatu barisan. Sedangkan deret aritmatika sendiri adalah hasil penjumlahan suku pada barisan aritmatika. Rumus dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Dengan Sn itu jumlah N suku pertama, A itu suku pertama, N nomor suku, dan B adalah beda. Nah, ini adalah barisan tadi, barisan pertama. Di awal ada barisan bilangan ganjil yang merupakan juga barisan aritmatika. Coba kita akan hitung jumlah dari 4 suku pertama ini dengan rumus yang kita ketahui. Jadi S4 itu sama dengan N-nya berarti 4 dibagi 2 dikali A-nya itu 1 ditambah N-nya itu 4 min 1 dikali B-nya itu, jadi kan kita sudah menghitung B-nya tadi 3 dikurangi 1 itu 2, berarti B-nya 2. 4 dibagi 2, 2 dikali 1, 2 ditambah 4 dikurangi 1, 3 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 ditambah 6. 2 dikali 8. Hasilnya adalah 16. Apakah benar? Coba kita hitung secara manual. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 7, hasilnya juga 16. Berarti benar, jumlah dari 4 suku pertama ini adalah 16. Lalu apakah kita hanya bisa mencari dari 4 suku ini? Tidak, kita bisa mencari sampai suku ke N, suku ke berapapun. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukanlah suku ke-15 dan jumlah 10 suku pertama dari barisan min 15, min 11, min 7, min 3, dan seterusnya. Berarti yang ditanyakan di sini adalah yang pertama itu suku ke-15. Suku ke-15 itu juga bisa ditulis dengan U15. Yang kedua adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti bisa jumlah itu berarti S10. Kita hitung dulu yang pertama. U15. Ingat rumus UN adalah A plus N min 1B. A ini adalah suku pertama. Suku pertama dari barisan di atas adalah min 15. Berarti kita tuliskan di sini min 15 ditambah N-nya 15 dikurangi 1 dikali B-nya. Kita cari dulu. B-nya tadi kan UN dikurangi UN min 1. Ambil U2 dikurangi U2 min 1. U2 dikurangi U1. Suku keduanya adalah min 11 dikurangi suku ke-1-nya adalah min 15. Atau dapat dituliskan min 11 ditambah 15. Hasilnya adalah 4.
Jadi bedanya di sini adalah 4. Kita hitung min 15 ditambah 15 min 1 adalah 14 dikali 4 sama dengan min 15 ditambah, kita hitung dengan perkalian 14 kali 4 56 sama dengan 56 dikurangi 15 hasilnya adalah 41. Jadi suku ke-15 dari barisan ini adalah 41. Sekarang kita hitung yang jumlah 10 suku pertama atau S10. Ingat rumus dari Sn adalah n per 2 dikali 2A plus n min 1B. Kalau kita mencari S10 berarti n-nya adalah 10 per 2 suku pertamanya tadi min 15 2 dikali min 15 ditambah n-nya adalah 10 dikurangi 1 bedanya tadi 4. Oke, 10 dibagi 2 5. 2 dikali min 15 min 30 ditambah 10 min 1 adalah 9 dikali 4 5 dikali min 30 ditambah 9 kali 4 adalah 36, maka hasilnya adalah 5 dikali min 30 ditambah 36 hasilnya adalah 6. 5 dikali 6 adalah 30. Kita lihat contoh soal selanjutnya. Seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama sebesar 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah. Nah, di sini diketahui bahwa tabungan itu selisihnya setiap bulan tetap. Maka ini termasuk ke dalam barisan aritmatika. Kita coba tuliskan barisannya. Bulan pertama itu 50.000, berarti U1-nya 50.000. Bulan kedua itu 55.000, berarti U2-nya 55.000. Bulan ketiga 60.000, berarti U3-nya 60.000. Dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah. Besar tabungan berarti kita harus menghitung jumlah N suku pertama. Kenapa? Karena besar tabungan itu adalah penjumlahan dari tabungan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 2 tahun. Jadi kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Sn di sini kita lihat, perhatikan bahwa yang diminta itu satuannya adalah tahun. Sedangkan yang kita ketahui itu satuannya bulan, tabungan setiap bulan. Berarti kita harus mengubah dulu 2 tahun ini menjadi bulan. Yaitu N sama dengan 2 dikali 12. Karena 1 tahun isinya 12 bulan. Hasilnya yaitu 24. Berarti di sini kita mencari S dari 24. N-nya berarti 24 per 2. 2 dikali A-nya itu adalah suku pertama, berarti 50.000 ditambah N-nya itu 24, min 1 dikali B-nya itu, kita cari dulu B-nya. B itu tadi adalah U2 dikurangi U1. U2-nya yaitu 55.000 dikurangi U1-nya 50.000. Maka hasilnya yaitu 5.000. Jadi bedanya itu 5.000. Kita tuliskan di sini. Bedanya itu 5.000. Oke. 24 dibagi 2 berapa? 12. 2 dikali 50.000, 100.000. Ditambah 23 dikali 5.000. Berarti 12, 100.000 ditambah 115.000. 12 dikali 215.000. Hasilnya yaitu 2.580.000. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.